Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang senantiasa berharap ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam suasana Ramadan yang penuh keberkahan, kita terus memuji Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan kami kembali di hari-hari yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan ini. Semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita. Salam dan salawat kita mohon kepada Allah agar terus tercurah-curah kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, seluruh sahabat mulia, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua pengikutnya. Ya Allah, hari ini dan seterusnya kami bertekad, kami berniat untuk meneladani jejak langkah para pejuang teladan umat, para sahabat yang telah mengabdikan dirinya kepada Allah, kepada agama ini, menolong, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara sahabat yang mulia, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang mendapat gelar dari Nabi Aminul Ummah. Aminul Ummah, orang yang menjadi kepercayaan seluruh umat ini. Masya Allah. Para sahabat juga sepakat dengan julukan yang diberikan Nabi kepada beliau, yaitu Amirul Umara, pemimpin para pemimpin. Allahu Akbar. Ada apa gerangan? Mengapa beliau begitu luar biasa mendapat anugerah karunia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perjuangannya, karena kesetiaannya, karena keteladanannya yang luar biasa. Dialah sahabat dialah sahabat Abu Ubaidah Abdullah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Masya Allah, sahabat mulia ini termasuk yang mula pertama bergabung dalam barisan Nabi. Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, tidak semua keluarganya mendukung, termasuk sang ayah tercinta. Ayahanda pun begitu berang, begitu murka melihat sang anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang ketika masa jahiliyah, kemudian berpindah menjadi muslim, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi keimanan tidak bisa dikalahkan dengan sekadar kasih sayang orang tua. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengingatkan kepada kita, jika mereka berusaha, wa in jahada an alla tusyrika bihi syai'a, jika mereka berusaha untuk mengambil kembali, membawa kembali kalian kepada kesyirikan, kepada sesuatu yang kalian tidak tahu, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kisah yang paling mengharukan, yang menunjukkan ketegaran imannya, sahabat mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini mengalami satu ujian yang luar biasa. Tepatnya pada perang Badar 2 Hijriah
Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dua pasukan. Yang awalnya pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ingin merampas, ingin mengambil hak mereka yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy, dan yang dihadapi dalam benak mereka awalnya adalah kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi qadarullah, Allah menakdirkan yang dihadapi bukan kafilah dagang, tapi pasukan kafir Quraisy lengkap dengan senjatanya. Allahu Akbar. Terjadilah perang dengan sangat luar biasa. 313 berhadapan dengan 1000 pasukan lengkap, senjata, pengalaman perang, kendaraan perang, di luar nalar manusia. Pastilah, kata mereka, kemenangan ada di pihak dengan jumlah yang besar. Ternyata Allah takdirkan kemenangan bagi umat Islam. Dalam satu episode Perang Badar itulah, Abu Ubaidah menjumpai satu pemandangan yang sangat memilukan. Tarik-menarik dalam batinnya. Apa yang dia lihat? Ya, beliau menyaksikan sang ayah ada di pihak kafir dan beberapa sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbang di tangan ayahandanya. Allahu Akbar. Maka beberapa sahabat lain pun mengincar ayahanda beliau. Tapi kemudian beliau mengatakan, biarkan aku yang menghadapinya. Aku khawatir jika kalian yang menghadapinya, maka ada perasaan tidak nyaman dalam diriku saat kalian berhadapan dengan ayahku. Allahu Akbar. Hingga akhirnya kemudian beliau memacu kudanya menuju sang ayahanda yang sedang bertempur. Berhadapan dengan ayahnya sendiri, Abu Ubaidah kemudian mengajak ayahnya bertaubat. Allahu Akbar. Inilah yang diajarkan Nabi, diajarkan Allah dalam kondisi apapun. Dakwah itu yang utama. Abu Ubaidah mengatakan kepada ayahandanya, ayah, kembalilah kepada Allah. Ikutilah aku. Ikutilah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Mendengar janji manis ini, sang ayah bukan lembut, bukan mendengarkan, justru semakin marah. Padahal yang dihadapi adalah anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, yang dibesarkan sejak kecil dengan penuh sayang. Tapi kejahatan telah merasuk dalam hatinya, dalam benaknya. Yang ada adalah di pihak Muhammad, berarti harus mati. Dan benar, beliau menggertak, menghardik anaknya sendiri. Anak kurang ajar, begitu kata ayahnya. Sang anak pun, Abu Ubaidah, tetap bersabar. Beliau tetap mengatakan, ayah, aku tetap mengajakmu kembali kepada Allah. Sang ayah semakin marah dan segera mencabut pedangnya dan langsung ditabraknya sang anak. Masya Allah, terjadi pergumulan, terjadi pertempuran yang sengit, seolah bukan ayah dan anak. Saling menikam, saling menangkis, saling memukul. Tetapi kemudian Allah menolong Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pun berhasil mendesak sang ayah hingga melumpuhkan ayahnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan peristiwa dahsyat ini dalam surat Al-Mujadilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum
Allah berfirman, menggambarkan sosok mulia Abu Ubaidah ini. La tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang yakin kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah didapati dalam barisan kaum muslimin, orang-orang beriman, sekiranya mereka berhadapan dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, terus bisa berkasih sayang. Tidak. Bisa saling menyayangi. Tidak. Walaupun pihak yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah ayahnya, orang tuanya, anak-anaknya, saudara kandungnya, bahkan keluarganya. La, tidak. Ketika Allah dan Rasulnya menjadi yang utama, maka apapun yang terjadi, dia yakin di pihak Allah dan Rasulnya lah kebenaran itu pasti. Maka yang terjadi adalah sebagaimana Abu Ubaidah kemudian mengalahkan sang ayahanda. Tubuh yang bermular darah pasti membuat Abu Ubaidah bersedih. Tapi Masya Allah, beliau tetap tegar. Sahabat-sahabat mulia, kepahlawanan Abu Ubaidah pun teruji saat membebaskan negeri Syam dari penyembahan berhala. Allahu Akbar. Abu Ubaidah memimpin Syam sampai beberapa waktu dalam kondisi tetap zuhud, tetap tidak terpengaruh dengan kekuasaan, dengan gemerlapnya dunia. Ia tetap menjadi sahabat yang zuhud. Dan di negeri Syam itulah beliau mengakhiri hidupnya saat wabah melanda negeri itu. Khalifah Umar bin Khattab yang sedang menuju Syam, kemudian tertahan di tengah perjalanan setelah mendengar kabar bahwa negeri Syam sedang dilanda dengan wabah. Dan Khalifah Umar memilih untuk tidak memasuki negeri itu. Hingga kemudian Allah mengakhiri hidup pahlawan Aminul Ummah, kepercayaan umat ini, Amirul Umara, pemimpin para pemimpin ini dalam usia yang relatif masih muda, sekitar usia 58 tahun beliau wafat. Syahid, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu meneladani kepahlawanan beliau. Semoga Allah meridhai beliau, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.